Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kaos dengan gambar onta. Onta ini saya dapat ketika saya sedang mendampingi para peziarah ke Mesir, kemudian ke Tanah Suci, ke Palestina, ke Israel, ke daerah-daerah Yerusalem, Sungai Yordan, dan semuanya ini saya menjumpai onta-onta di sana. Di padang pasir biasanya kendaraan orang adalah onta. Dan juga ketika kami naik ke Gunung Sinai, kami juga malam-malam naik onta. Walaupun ontanya kecil, membawa beban saya yang besar tetap kuat. Dan onta itu tahan untuk tidak minum. Karena apa? Karena sekali berhenti, dia menyedot banyak air untuk persediaan di tubuhnya. Nanti sambil jalan dia sambil menyalurkan air di tampungan perutnya itu, atau mungkin di lehernya. Dan kemudian baru setelah lama dia akan mengambil air lagi untuk persediaan. Maka onta kendaraan yang jos untuk padang pasir, karena tidak akan mudah kehabisan air sampai ke mata air berikutnya. Dan ini selalu dipakai onta untuk istirahat, untuk minum, untuk makan, supaya tubuhnya siap lagi untuk perjalanan jauh di padang pasir yang sangat melelahkan, yang sangat panas, yang tidak ada pelindung sama sekali. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang Yesus yang kecapean bersama murid-muridnya. Mereka datang di suatu kampung dan banyak orang datang mendengarkan ajarannya, minta disembuhkan. Bahkan mereka menjamah jubahnya saja sudah yakin akan disembuhkan. Maka Yesus dan murid-muridnya tidak bisa istirahat. Makan pun tidak ada waktu karena menemani mereka. Kemudian orang-orang keluarganya, karena diberitahu oleh orang-orang banyak, terutama orang-orang Farisi dan seterusnya, bahwa Yesus kerasukan setan, maka mereka datang ke situ untuk mengambil Yesus. Lepas dari itu, di tempat lain kita juga mendengar kisah Yesus yang mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya pergi menyepi semalam-malaman. Atau bahkan kadang Yesus pergi seorang diri semalam-malaman untuk berdoa. Nah, ini salah satu contoh seperti onta tadi. Datang ke masyarakat dengan segala kegairahan, kesegaran, tetapi perlu istirahat, perlu mengasah seluruh otak, jiwa, raga untuk mendapatkan sumber inspirasi, kesegaran dari Tuhan. Dan setelah itu mulai lagi berkarya, mulai lagi bersama orang-orang untuk melayani. Ketika kita selalu melayani, tidak pernah memberi waktu untuk Tuhan, tidak pernah memberi waktu untuk kesegaran, tidak pernah memberi waktu untuk keheningan, untuk menyerap semua yang ada dalam diri kita, tidak memberi waktu untuk seluruh kebutuhan diri kita sendiri, istirahat, mendapat kesegaran jiwa raga, lalu kembali berperang melawan segala pelayanan, yaitu melayani orang-orang yang harus kita layani. Entah itu kita sebagai tenaga medis, dokter, perawat, entah itu kita sebagai guru, entah itu kita sebagai religius, entah itu kita sebagai orang-orang yang harus berjuang untuk segala pelayanan kita. Entah itu dengan perdagangan toko kita, entah itu dengan segala kesibukan, kita membutuhkan istirahat
semalam-malaman seorang diri atau bersama beberapa orang yang dekat untuk mencari kesegaran kembali. Dan besok kita akan siap menghadapi tugas-tugas kesulitan hidup, tantangan, penolakan-penolakan sebagaimana Yesus ditolak. Dikatakan dia kerasukan setan, padahal melayani orang-orang di sekitar kita. Tidak dipahami, tidak diterima, ditolak. Tetapi dengan mencoba merenungkan, menggali kekuatan, seperti kampak yang dipakai lama-lama akan ketul atau tumpul, dan di situ diasah kembali. Semalam-malaman berdoa, membuka hati untuk mengendapkan segala pergulatan dan bertemu dengan Tuhan. Mari kita lakukan semalam-malaman berdoa. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Onta.